Sosok makhluk tak kasat mata yang membawa keranda terbang itu dikatakan semacam sosok makhluk berupa energi awan atau asap hitam yang mengangkat keranda terbang itu. Hai semuanya, welcome back to my channel, bareng aku Echa Septadi. Buat teman-teman nih, sebelumnya aku minta support kalian supaya channel ini bisa berkembang dengan klik subscribe-nya. Klik juga loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan jangan lupa juga klik like, comment, dan bantu share video ini. Malam ini aku mau bercerita sama kalian. Mungkin kalian tahu banyak tersebar video-video mengenai fenomena-fenomena goib, yaitu keranda terbang dan juga ketok pintu yang lagi viral di media sosial, yang lagi rame-ramenya, yang kita nggak tahu apakah itu nyata, hoax, ataukah hanya editan. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai keranda terbang dan ketok pintu ini. Apakah ada hubungannya di antara fenomena goib kedua ini? Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Cerita ini aku dapatkan dari beberapa sumber ahli spiritual yang memang sudah terkenal, yaitu beberapa sumbernya yang aku dapat dari Ki Pranalewu, Om Hao, dan juga Mbah Mijan, yang memang sudah menjadi ranah mereka mengenai hal-hal seperti ini. Tapi sebelumnya aku minta maaf kalau ada kekurangan maupun kata-kata yang salah atau informasi yang salah. Kalian harus tonton video ini sampai akhir, gak usah basa-basi, let's start the story. Menurut Ki Pranalewu sebagai praktisi spiritual, dia mengatakan lampor atau keranda terbang adalah sebuah kepercayaan masyarakat Jawa dari sejak dulu kala. Lampor adalah sejenis iblis yang mengganggu umat manusia dengan cara berbagai versi. Salah satunya adalah fenomena keranda terbang pada tengah malam yang melintasi rumah-rumah warga untuk mencari korban. Dikatakan oleh Ki Pranalewu, katanya lampor ini merupakan anak buah dari Nyi Blorong. Kehadiran lampor ini biasanya disertai dengan angin kencang yang berasal dari laut selatan. Dan lampor ini datang dengan suara yang berisik. Apabila didatangi lampor, biasanya akan mengalami musibah seperti sakit yang berkepanjangan hingga menyebabkan kematian. Menurut Ki Pranalewu, untuk menghindari hal ini, katanya warga ini harus membunyikan kentongan. Menurut kalian gimana? Apakah betul lampor ini adalah anak buah Nyi Blorong? Coba kasih tahu pendapat kalian, komen di bawah. Lampor menurut Mbah Mijan adalah sejenis jin, dan memang dalam sejarah itu ada. Pagebluk disimbolkan dengan lampor atau keranda terbang yang dipikul oleh bangsa jin. Pagebluk adalah wabah atau epidemi atau penyakit yang mengerikan yang bisa menyebabkan kematian. Siapapun yang melihatnya dikatakan bisa sakit parah hingga meninggal dunia. Sedangkan fenomena ketok pintu di tengah malam atau disebut juga dengan toun, itu juga dikatakan bisa menyebabkan kematian. Menurut Mbak Mijan, jika dikatakan yang ketok pintu itu adalah jin, bagi logika manusia yang beragama, jin tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa manusia. Dan menurutnya, fenomena keranda terbang dan juga ketok pintu adalah sebuah simbolik kalau manusia ini harus waspada terhadap bencana. Salah satu cara untuk menghindarinya menurut Mbah Mijan ini dengan cara ruwatan. Ruwatan ini sudah ada dari sejak zaman dulu. Ruwatan itu sendiri sebenarnya adalah membersihkan diri atau membersihkan sebuah wilayah untuk membuang hal-hal negatif baik di dalam diri maupun di sebuah wilayah. Intinya nih, manusia harus kembali lagi ke dasar hukum agama dalam menyikapi fenomena-fenomena tersebut dengan cara menyeimbangkan logika kita bahwa kematian adalah suratan takdir dari Sang Kuasa. Dipikir-pikir benar juga kata Mbak Mijan. Gimana pendapat kalian? Setuju dikatakan Mbak Mijan? Komennya di bawah. Nah, ini ada penjelasan yang lebih lengkap, baik secara ilmiah maupun secara metafisik. Sama juga dengan pendapat Ki Pranalewu maupun Mbah Mijan. Om Hao mengatakan keranda terbang sebenarnya sudah ada dari sejak dulu, dan ini tuh sudah menjadi cerita yang melegenda. Fenomena ini banyak terjadi di tanah Jawa hingga menyeberang ke Madura. Seperti video yang pertama kali muncul di Malang. Keranda terbang ini ada dua istilah, yaitu lampor dan juga kromoleo.
Lampor secara umum diartikan suara aktivitas atau suara ritme yang berulang, namun tidak nampak bendanya. Sedangkan istilah lampor dari Jogja yaitu artinya kereta kuda dari Keraton Selatan. Dan apa itu Kromoleo? Kromoleo adalah keranda terbang yang mencari mangsa atau mencari tumbal. Menurut perbincangan banyak orang, apabila ada rumah yang dilintasi oleh keranda terbang, rumornya orang yang berada di dalam rumah tersebut akan ada yang sakit ataupun juga akan meninggal. Awal mula fenomena goib ini terjadi sebelumnya dulunya itu ada sebuah rumah yang mungkin sebelumnya ini memang sudah ada orang yang sakit di dalam rumah itu. Dan biasanya menurut kata orang tua zaman dulu, jika ada orang yang mau meninggal, alam itu akan memberikan tanda-tanda, dan ini sering banget aku alamin. Itu banyak kejadian dan tanda alam itu dari hewan ataupun tumbuhan. Contohnya misalnya cicak yang jatuh di depan kita, atau misalnya suara burung apa namanya itu, ada yang burung yang bunyinya tengah malam, dan ada juga yang kita mencium seperti bau aroma bunga yang sebenarnya di sekitar kita itu biasanya nggak kecium bau bunga. Atau misalnya seperti burung gagak yang dia bisa mencium kalau ada bangkai di kejauhan. Nah, ini sama halnya dengan keranda terbang ini. Secara metafisik, Om Hao sendiri sering melihat keranda terbang ini, yang sebetulnya itu adalah keranda yang hanya kerangka besinya aja tanpa penutup. Dan secara metafisik, menurut Om Hao, keranda terbang ini sebenarnya dipikul oleh sosok makhluk tak kasat mata. Om Hao juga menceritakan kalau ada rumah yang berdekatan dengan makam atau kuburan. Jika ketika pagi akan ada orang yang wafat atau meninggal, malam sebelumnya ini keranda itu akan bergerak-gerak seperti diangkat-angkat sehingga menimbulkan suara berisik dari tempat keranda itu berada. Lalu keranda itu akan jalan terbang mencari rumah yang besoknya ini rumah itu akan menjadi rumah duka. Keranda terbang ini juga dikaitkan dengan pagebluk. Keranda itu sebenarnya menandakan kematian dari bencana itu. Sosok makhluk tak kasat mata yang membawa keranda terbang itu dikatakan semacam sosok makhluk berupa energi awan atau asap hitam yang mengangkat keranda terbang itu. Ada versi lainnya. Fenomena keranda terbang ini juga menandakan adanya orang yang sedang mempelajari ilmu hitam, yang dimana orang ini dalam mempelajari ilmu hitamnya ini dia meminta syarat berupa tumbal, baik itu tumbal hewan ataupun tumbal manusia. Keranda terbang itu akan mencari tumbal untuk melancarkan ilmu hitam itu, dan dengan cara memanfaatkan makhluk-makhluk goib yang ada di pemakaman. Mereka dipekerjakan untuk mencari tumbal untuk kesuksesan proses pesugihan itu. Keranda terbang itu dikatakan oleh Om Hao sebenarnya ada sosok poci di dalam keranda itu. Gue tuh udah paling serem banget kalau udah bahas soal poci. Dan katanya sosok poci yang mengetuk-ngetuk pintu warga di tengah malam, itulah sebenarnya kaitan antara keranda terbang dengan kejadian ketuk pintu di tengah malam yang sedang marak-maraknya saat ini. Menurut Om Hao, sosok poci yang mendatangi rumah itu untuk menyebarkan penyakit, tapi penyakit yang disebarkan ini bersifat non-medis. Suara ketukan pintu itu sebenarnya secara metafisika sosok poci itu mengetuk-ngetuk pintu rumah warga itu dengan menggunakan jidatnya atau kepalanya. Ya kali poci bisa ketok pintu, udah tahu diikat ya. Dan terjadinya ini biasanya di atas jam 12 malam. Fenomena goib ini sebenarnya sudah menjadi urban legend. Tapi kan zaman dulu ini belum ada media sosial yang seperti sekarang. Jadi dulu itu yang gak serame dan seviral seperti sekarang penyebarannya. Yang katanya ketika pintu ini diketuk oleh sosok poci ini, ketika orang itu membuka pintu dan jika orang itu tidak melihat siapapun di luar, maka dalam beberapa hari akan terjadi kematian. Itu sebenarnya kalau yang berkaitan dengan ilmu hitam.
istilahnya teluh atau pesugihan. Yang menurut Om Hao, sebenarnya yang diambil itu adalah korinnya. Korin dari orang yang membuka pintu itu. Dan menurut Om Hao nih, untuk menghindari kejadian munculnya keranda terbang maupun kejadian ketuk pintu ini, sebaiknya di malam hari sebelum tidur, kita ini lakuin meditasi atau berdoa ataupun berzikir bagi umat muslim. Fenomena ketuk pintu ini sebenarnya bisa aja kita hindari dengan tidak membuka pintu itu. Selain itu juga kan sebenarnya dengan kita tidak membuka pintu bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau dari orang-orang jahat. Lagian juga kalaupun memang seandainya manusia yang menutup pintu, ngapain bertamu di tengah malam? Toh, kalaupun kenal, pastinya mereka akan menghubungi kita dulu kan, sebelum mereka berkunjung. Teman-teman juga sebenarnya gak harus mempercayai ini, karena fenomena-fenomena goib ini kembali lagi pada keyakinan kita sendiri. Itu dia teman-teman, cerita mengenai fenomena goib yang lagi viral di media sosial, yaitu keranda terbang dan juga kejadian ketuk pintu. Apa di antara teman-teman ada yang pernah mengalami langsung fenomena goib ini, yaitu keranda terbang ataupun ketuk pintu? Kasih tahu aku dong komennya di bawah. Dan apakah kalian ini yang termasuk percaya dengan fenomena goib ini? Gimana pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kalian klik like, komen, dan bantu share video ini. Dan support aku biar channel ini terus berkembang dengan cara klik subscribe-nya. Dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!